sesepuh penasihat KPPN Pusat yang saya hormati, Bapak Ketua Umum KPPN Pusat, Bapak Edi Kris, yang saya hormati semua pengurus juga admin pusat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, juga yang saya hormati semua sponsor yang juga tidak bisa saya sebut satu persatu, juga semua ketua Korwil seluruh Indonesia, juga semua ketua Korcam seluruh Indonesia yang saya hormati dan juga saya banggakan juga. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dengan orang-orang hebat di KPPN ini, terutama pengurus pusat yang bekerja keras dari awal sampai sekarang hingga berdirinya KPPN sampai ke luar Jawa, sampai ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Itu berkat kerja keras pengurus pusat dari awal sampai sekarang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sutresno, utusan dari Korda Provinsi Sumatera Barat, ataupun kedudukan saya Ketua Korda di Sumatera Barat sana. Agak jauh dari sini. Lumayan Pak. Asli dari Jatipurno, Wonogiri, Jawa Tengah. Mungkin satu kampung sama besar. Sedikit bercerita tadi saya katanya sudah cerita sedikit berdirinya Korda, karena alhamdulillah saya satu-satunya Korda ya baru di Sumatera Barat. Semoga kedepannya di wilayah-wilayah lain atau daerah-daerah lain bisa membentuk Korda. Karena apa? Kalau terbentuk Korda, bagi pengurus pusat ataupun ketua pusat agak begitu berat untuk memikirkan, karena pengurus pusat ataupun ketua pusat tinggal dari Korda masing-masing. Begitu. Awalnya tahun 2020 kalau nggak salah, bulan Februari kita dibentuk baru 31 atau 32 anggota kalau nggak salah. Dengan beriringnya waktu, sebulan 2 bulan kita terbentuk sedikit-sedikit menambah anggota, akhirnya terbentuklah Korwil 1, 2, dan itu pun nggak mudah karena waktu itu masa-masa COVID, jadi agak sulit untuk memperkenalkan KPP di sana. Juga di sana kebanyakan belum tahu juga tentang KPPN. KPPN itu apa? Yang tahu nama bajunya kok bagus gitu, namanya gitu kan, sering kumpul-kumpul gitu. Nah, akhirnya ada mungkin sering buka-buka Facebook KPPN itu, akhirnya saya sharing-sharing pada mungkin yang di Jawa juga atau di sana juga. Akhirnya satu persatu tambah Korwil, dan alhamdulillah belum ada 2 tahun di Sumatera Barat saya terbentuk 8 Korwil di satu provinsi. Dan itu berkat pengurus pusat, beliau Mas Gudrin juga, atas bimbingannya juga arahnya, karena ya begitu sabar untuk memperkenalkan KPPN di wilayah sana, karena mungkin Mas Gudrin juga paham masyarakat orang-orang yang di sana, karena ya begitulah mesti orangnya yang di sana. Itulah sedikit cerita dari KPPN Sumatera Barat, dan insya Allah bulan 2 besok genap berumur 3 tahun KPPN yang ada di Sumatera Barat. Walaupun jauh dari jangkauan pusat ataupun pemerintah ataupun KPPN pusat, tapi di sana bisa berdiri 8 Korwil atau 8 kabupaten. Juga sini saya sampaikan juga pada pihak sponsor, mohon maaf di sana sama sekali belum tersentuh dari sponsor pusat, Ibu juga Bapak.
Saya pernah di apa? Di hubungi langsung sama saus apa mungkin Pak? Iya ya. Tapi baru sebatas sampai Palembang Pak. Iya, cuma dari Palembang pernah hubungi saya, cuma mungkin apa Pak? Jaraknya itu terlalu jauh dari Palembang ke Padang itu kalau nggak salah 12 jam lebih Pak. Jadi mungkin kendalanya di situ Pak. Tapi sekiranya dari sponsor pusat mau bergabung di Sumatera Barat, saya senang sekali karena saya punya 8 korwil ibu bapak semuanya. Anggota juga lumayan banyak. Nah, nanti bisa dilihat di Facebook di KPB juga sering di siaran langsung di situ. Di sana juga banyak juga anggota. Itu kebanyakan juga pengguna sponsor dari pusat juga. Mungkin ada di pertimbangan untuk pihak sponsor masuk ke Sumatera Barat atau di Kota Padang. Mungkin ini sedikit perkenalan dari saya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Wassalamu ala ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum KPPN Pusat Bapak Adi Kris, dan yang saya hormati seluruh jajaran pengurus KPPN Pusat yang tidak bisa saya sebutkan secara persatu namanya. Yang saya hormati seluruh ketua-ketua perwira yang bergabung dengan KPPN Pusat yang sangat-sangat cinta saya cintai, dan juga yang saya hormati seluruh sponsor KPPN Pusat yang sangat-sangat saya hormati. Sebelum marilah kita semuanya tidak bosan-bosannya selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul silaturahmi menghadiri Rakernas KPPN Pusat yang diadakan pada hari ini. Dan juga salawat dan salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya dari alam dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ketua Pusat Bapak Adi Kris dan seluruh pengurus dan juga bapak semuanya, yang pertama saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangannya. Perkenalkan, nama saya Selamat Herianto, tinggal di Kota Padang, asal dari Solo, Jawa Tengah, Sukoharjo tepatnya. Saya berdatangan dengan haji. Alhamdulillah bisa ketemu ya di sini Pak, bahwasanya saya dengan Pak Haji satu kecamatan Purwokerto. Dan selanjutnya saya selaku Ketua KPPN Padang Kota yang diberi mandat rekan-rekan yang berjualan bakso di Kota Padang. Alhamdulillah atas kepercayaan rekan-rekan saya dijadikan Ketua KPPN Padang Kota. Sedikit bercerita bahwasanya apa yang dikatakan Bapak Kurda tadi, KPPN awal masuknya Sumatera Barat memang berat Pak. Saya sendiri bergabung dengan beliau itu merintis Pak. Jadi celaan, fitnah itu udah berat bagi saya. Namanya dijadikan pemimpin harus rendah hati, legowo apabila ada kritikan atau masukan dari sesama pedagang bakso. Dan selanjutnya mohon izin Bapak sponsor utama KPPN Pusat, khususnya saus Surabaya, bahwasanya Surabaya udah masuk di Padang Kota Pak. Alhamdulillah. Jadi saya sendiri salah satunya yang pakai produk Bapak. Jadi jangan sampai kecil hati, terus tingkatkan kerjasamanya dengan KPPN Pusat. Dan selanjutnya kepada Ibu Besar, mohon maaf produk Ibu belum sampai di Padang. Jadi mohon maaf kami belum bisa membantu gitu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya produk Ibu bisa sampai di Padang.
insya Allah nanti saya sekuat tenaga akan membantu memasarkan produk itu. Tapi dan sekali lagi bahwa saya biarpun saya tinggal di Sumatera Bu, setiap KBBN mengadakan acara produk yang dari pusat tetap kami tempelkan Bu. Jadi bisa dicek mungkin Mas Budril yang sebagai pengawas Sumatera Barat. Jadi seluruh produk yang mendukung atau produk utama KBBN pusat, biarpun kami di Sumatera, tetap produk-produk yang dari pusat tetap kami kami sepakatkan teman-teman di spanduk Bu. Boleh dicek dari Porda, Korwil mungkin 8 Korwil Bu. Jadi kami bisa salah satu pemantau pengurus KBBN. Jadi seandainya ada salah satu Korwil yang tidak mencantumkan logo pusat, kami tegur Bu. Kejadian kemarin di Bukit Tinggi, mungkin Pak Santoso juga tahu kan, tapi alhamdulillah mudah dibenahi. Mungkin hanya itu perkenalan dari saya. Seandainya ada benarnya itu semata-mata dari Allah, seandainya ada salahnya itu dari pribadi saya. Bila itu berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sudah ada produk dari sponsor utama, yang dimaksud di sini, saya ulangi yang nomor 4, sponsor utama KPB Nusantara produknya hanya tunggal. Produk jenis yang lain atau yang sama tidak bisa menjadi sponsor pendukung atau sponsor KPB Nusantara Pusat apabila sudah ada produk dari sponsor utama. Itu di tingkat pusat. Angka 5, siapa saja yang ingin menjadi sponsor utama wajib datang pada pada acara lelang sponsor KPB Nusantara dan melunasi langsung administrasi lebih dari 10 juta. Nomor 6, sponsor pendukung KPB Nusantara bisa lebih dari satu produk dengan jenis yang sama. Itu salah satu contoh saus yang menjadi sponsor pendukung. 7, calon sponsor wajib melunasi administrasi sampai tanggal 5 Januari 2022. Dan apabila tidak melunasi sampai jangka waktu yang tersebut, maka dianggap batal. Masa berlaku sponsor pusat KPB Nusantara mulai dari tanggal 6 Januari sampai Januari 2022 sampai tanggal 5 Januari 2023. Untuk menjadi sponsor acara dengan membayar administrasi sebesar minimal 3 juta rupiah dan masa aktif sponsor terbatas pada acara tersebut saja. Yang dimaksud acara tersebut saja, misalkan acara hari ini sponsor apa ini namanya, sponsor SIM itu cuma bisa berkolaborasi atau istilahnya masa aktifnya cuma hari saat pas acara tersebut. Nomor 9, untuk anggota KPBN di semua tingkatan dibebaskan mencari sponsor, tetapi dengan syarat harus melaporkan ke pengurus pusat, dan setiap pengurus pusat mempunyai kegiatan akbar dimohon kesediaannya sponsor tersebut mau ikut membantu seikhlasnya kegiatan atau acara tersebut. 11, dalam penjualan dan pemasaran produk sponsor, KPBN tidak bisa membantu kecuali hanya mengiklankan lewat grup FB KPBN dan WA grup KPB Nusantara. Hak sebagai sponsor KPB Nusantara. Pada setiap acara KPB di semua tingkatan logo sponsor akan dipasang dan nama-namanya akan disebut. Sponsor KPB Pusat bebas memasarkan produknya di FB, WA di semua tingkatan pengurus KPB Nusantara Pusat. Bapak Sepuro nih, coba tolong dibacakan lagi yang nomor 5.